Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali setelah Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Kullu amin wa antum bi khair. Khususnya teman-teman ya yang mungkin saya juga baru bertemu dikarenakan selama 16 hari saya beriktikaf di Mekah, jadi mungkin ada yang baru ketemu. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Kemudian yang kedua, tentu sebagaimana undangan, saya juga mempersiapkan materi sesuai dengan acara kita hari ini, yaitu town hall meeting group ya, antara pegawai, staf, direksi yang ada di Kala Group. Maka juga materi kita tentu berkaitan dengan itu ya teman-teman. Seminggu yang lalu saya dikabari panitia untuk meeting ini dan saya bertanya siapa-siapa audiensnya, disebutkanlah banyak dari jajaran-jajaran petinggi di Kala Group. Tentu ini adalah kesempatan untuk kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran ya. Ada 3 dalam kepemimpinan Bapak Ibu sekalian yang Allah kategorikan dalam Al-Quran, yang langsung disebutkan oleh Allah secara mutlak kepemimpinan itu. Kepemimpinan pertama adalah kepemimpinan Rasulnya kepada umatnya. Maka dijadikanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pemimpin bagi seluruh umat ya. Setiap yang kemudian hidup bersama Rasulullah atau sejak Rasulullah SAW hidup, maka mereka di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Lalu kemudian hadir kepemimpinan yang selanjutnya yang Allah kategorikan dalam Al-Quran juga, kepemimpinan mutlak juga ini. Kata Allah dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin qawwam bagi wanitanya, istrinya. Ini kepemimpinan mutlak Bapak Ibu sekalian. Meskipun di dalam rumah tangga biasa kadang ada dalam rumah tangga istri lebih dominan ya. Pokoknya apa kata istri itu yang diikuti suami. Ada dalam rumah tangga seperti itu. Tapi mohon maaf, di akhirat kelak ar-rijal, para suami yang akan menjadi qawwam. Qawwam itu orang yang diamanahi oleh Allah kepemimpinan dan dia ditanyai oleh Allah nanti kepemimpinan itu ya. Maka boleh istri menentukan, tapi mohon maaf, yang paling bertanggung jawab suami. Ini kepemimpinan mutlak juga dalam Quran. Jadi pertama tadi Rasulullah, kepemimpinan mutlak, gak mungkin ada yang mengganti. Dan khalifah-khalifah setelahnya itu susunannya sesuai dengan susunan kemuliaannya yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Jadi kalau Anda ditanya siapa pemimpin yang paling cocok untuk memimpin umat ini setelah Rasulullah, ya Abu Bakar. Lalu siapa setelahnya? Ya Umar. Lalu siapa setelahnya? Ya Utsman. Siapa setelahnya? Ya Ali. Dan Masya Allah inilah yang dinamakan Khulafaur Rashidin, yang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Addu 'alaiha bin nawajiz. Alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatul khulafair rasyidin min ba'di. Dan Khulafaur Rasyidin, dan tartibnya, susunannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 2 pertama sahabat sekaligus mertua, 2 kedua sahabat sekaligus menantu. Gak boleh ada yang mendahulukan Ali daripada Utsman Bapak Ibu sekalian. Hanya gara-gara mengatakan Ali kan menantu Rasulullah. Siapa bilang Utsman bukan? Bahkan Utsman itu 2 putri Rasulullah dia nikahi. Makanya dia dijuluki Dzun Nurain, 2 cahaya, karena dia menikah dengan Ruqayyah, meninggal Ruqayyah, dia menikah dengan Ummu Kalsum. Saking tidak maunya Rasulullah kehilangan hubungan kerabat dengan Utsman. Ketika putrinya wafat, Rasulullah datang ke Utsman, lalu dia mengatakan, selesai iddahnya, nikahilah putriku yang lain. Kata Utsman, siapa ya Rasulullah? Ummu Kalsum. Coba bayangkan ya. Tapi sebagian orang Syiah ya, menafikan Utsman. Dia mengatakan Utsman ini mengambil posisi Ali. Bahkan sebagian yang lain orang Syiah mengatakan menafikan Umar, karena katanya Umar ini mengambil posisi Ali. Ali ini orang yang pertama masuk Islam. Betul, dia pertama masuk Islam dari golongan anak muda. Yang paling pertama dari golongan laki-laki tentu Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi kemuliaannya seperti kemuliaan kepemimpinan yang disusun oleh Rasulullah.
Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi ijma'nya para sahabat. Maka Abu Bakar lebih mulia dari Umar. Umar lebih mulia dari Utsman. Utsman lebih mulia dari Ali. Subhanallah. Dan Bapak Ibu sekalian, ada kepemimpinan yang ketiga. Ayatnya dalam Al-Furqan ayat 74. Semua bisa dititipi ini selama hidup, tapi jarang yang berdoa dengan ini selama hidup. Kepemimpinan itu Anda diminta oleh Allah, diuji oleh Allah, sadar tidak sadarnya kita. Ketika kita sudah balik, semua organisasi, semua kelompok masyarakat, apalagi semua paguyuban, Pak, yang ada orang berkumpul lalu kemudian mengatakan, Pak, kita menjadi pemimpinnya, Pak, kita yang ditunjuk jadi, atau ada orang yang kemudian ditunjuk oleh seseorang yang memiliki wewenang lalu mengatakan, saya minta kamu menjadi pemimpin di sekolah saya, di perusahaan saya, di apapun, ya. Itulah yang kemudian menjadi kepemimpinan mutlak selama manusia itu hidup. Maka tidak pernah Allah jadikan kehidupan ini tanpa seorang pemimpin. Tidak ada, Pak, itu. Ya. Bahkan dengar hadis Rasulullah, pernah ingat, Pak? Rasulullah SAW mengatakan, ketika kalian bersafar dan kalian ada 3 orang, maka hendaklah diantara kalian memilih satu diantara kalian menjadi amir. Tahu amir apa, Pak? Pemimpin safar. Maka subhanallah, Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah kepemimpinan mutlak. Sayangnya banyak orang yang tidak faham bahwa kepemimpinan mutlak ini ketika kita diamanahi, bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau di bawahmu hanya ada 1 OB misalkan, bahkan kalau di bawahmu hanya ada 1 security misalkan, atau 2 orang misalkan, atau yang kamu pimpin cuma 1 manusia, itu juga sama dikategorikan kepemimpinan. Yang kita pimpin bisa menarik kita ke surga, yang kita pimpin bisa menahan kita dari surga. Ini kepemimpinan mutlak. Anda sadar tidak sadar, Anda sepakat tidak sepakat, percaya dengan ini Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya apa tanda-tanda kiamat yang paling gampang terlihat? Yang kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, di hadis Bukhari dan Muslim. Apa tanda-tanda kiamat yang gampang banget terlihat? Kalau mungkin kemudian Anda menunggu sungai Efrat mengering, Anda nggak bisa ke sana tiap hari, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda kemudian mau melihat hijaunya tanah Arab, Anda mungkin nggak bisa ke sana tiap hari. Tapi kalau kata Rasulullah SAW, min alamatis sa'ah, ketika kemudian ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Rasulullah terdiam. Lalu ditanya lagi, mata sa'ah, kapan kiamat? Rasulullah terdiam. Lalu ditanya yang ketiga, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Kalau jabatan kepemimpinan itu sudah dipimpin oleh orang ila ghairi ahliha. Tahu ahliha? Orang yang menguasainya, orang yang berhak menjalankannya, Pak. Fantadhiris sa'ah. Kata Rasulullah, kalau kamu menemukan jabatan-jabatan itu nanti, amanah-amanah itu sudah diemban oleh orang yang bukan ahlinya, tunggu. Saya jurusan hadis, Pak. Kalau saya kemudian mengatakan, ayo yang mau dibedah kepalanya, bedah saraf ke saya, ini pembohongan publik, Pak. Saya berdosa dan bisa jadi semua amalan saya tertutup dengan ini. Karena kemudian apa? Saya mengerjakan sesuatu yang saya tidak ahli di dalamnya. Sebaliknya ada orang yang nggak paham agama lalu berbicara tentang agama, ini juga bahaya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum, fas'alu, tanya. Siapa? Ahla dzikr. Ahla dzikr itu apa? Orang yang ahli di bidangnya, Pak. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu nggak tahu. Makanya ada istilah bertanya, subhanallah, konsultasi, diskusi, musyawarah, itu semua ada dalam agama kita. Makanya ada dalam Al-Quran, Bapak tahu ada surah namanya Asy-Syura, Pak. Ini surah-surah dalam Quran nggak ada yang dikasih nama main-main oleh Allah. Asy-Syura, tahu apa arti Asy-Syura? Musyawarah. Kenapa? Karena tidak mungkin dalam kepemimpinan tidak ada masalah, tidak mungkin. Mending Anda mundur jadi pemimpin kalau Anda berharap dalam kepemimpinan Anda tidak akan ada masalah dan tidak akan ada tantangannya. Tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Maka Allah punya solusi
Apa ayatnya dalam Al-Quran? Wa amruhum syura bainahum. Mereka menjadikan perkara mereka itu dalam kesepakatan yang dinamakan musyawarah. Ya, makanya pemimpin itu nggak boleh otoriter, Pak. Hendaklah dia mengajak bawahan-bawahannya untuk diskus. Ya. Tidak boleh dia menyelesaikan masalah itu lewat akal fikirannya saja. Makanya salah seorang ulama ketika kemudian datang kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, lalu kemudian Umar menjadikan umara dan ulama. Ini ada dua Umar, Pak, yang Anda boleh baca bukunya, yang kepemimpinannya paling menjangkau terluas di seluruh kepemimpinan yang ada. Kalau Anda tanya di zaman sahabat antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mana yang paling luas jajahannya, mana yang paling luas perluasannya, mana yang paling luas kejayaan Islam, zaman Umar. Kalau Anda zaman di Bani Umayyah, Anda bertanya siapa yang paling luas kepemimpinannya, kekuasaannya, kejayaannya, bahkan paling luas perluasan negara kaum muslimin di zamannya, namanya Umar juga. Tapi Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada dua Umar ini yang Anda perlu baca, Bapak Ibu sekalian, khususnya para pejabat sekalian yang hadir hari ini. Anda perlu mengkhatamkan sirahnya, Pak. Yang satu Umar ibn al-Khattab, yang satu Umar bin Abdul Aziz. Dua-duanya nggak ada tawar-menawar untuk dirinya. Nggak ada tawar-menawar antara hak dan yang batil. Dua-duanya sama. Umar bin Abdul Aziz pernah menegur anaknya yang waktu itu membaca buku pakai minyak dari negara. Dulu belum ada listrik, Bapak Ibu sekalian, pakai minyak, kemudian ada api, lalu kemudian dia pakai untuk membaca. Lalu ditegur oleh Umar, kamu lagi ngerjain apa? Baca buku apa? Untuk siapa? Untuk diriku. Ditiup oleh Umar bin Abdul Aziz, mati, silahkan. Kalau kamu mau baca, pakai milik kita, bukan milik negara. Anda perlu mengkhatamkan dua ini, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Saking Masya Allah suksesnya, kalau Umar bin Khattab saya yakin tidak ada keraguan. Bayangkan dia terlambat masuk Islam dan kemudian meninggalnya menjadi orang yang paling disayangi oleh Rasulullah setelah Abu Bakar. Bayangkan dalam hadis Bukhari, Rasulullah sampai mengatakan tentang kepemimpinannya Umar ini saking ikhlasnya, saking tulusnya. Bahkan kadang-kadang Umar mengatakan Allah tiba-tiba mengilhamiku dalam sebuah siasat perang dalam sujud-sujudku. Ini Umar meninggal dalam keadaan ditusuk, Pak, oleh tombak ketika dia dalam keadaan sholat. Umar yang kata Rasulullah SAW, Umar bin Khattab yang kata Rasulullah SAW, idza salaka Umar fajjan ma salaka syaitanu illa salaka fajjan akhar. Ma salaka Umar fajjan qat, tidak berjalan Umar pada satu jalan, illa salaka syaitanu fajjan akhar, kecuali syaitan cari jalan lain. Ini kata Rasulullah, Pak. Takut, Pak. Iblis takut. Dia bilang kalau ada Umar itu selesai. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena setiap kali ada perkara, ada permasalahan, Umar selalu menyelesaikannya dengan 2 rakaat sholat. Banyak yang tidak tahu ini, Pak. Yang kedua, Umar selalu mengambil dan merangkul sahabatnya. Umar itu tegas, Pak. Tapi Masya Allah kalau sama bawahannya dia rangkul. Kalau zaman sekarang mungkin diajak ngopi, Pak. Dia ajak duduk. Lalu dia mendengar. Umar ini Masya Allah orang yang tidak jago bicara, Pak. Ini Umar. Yang paling jago bicara di antara semua khalifah itu Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling jago kalau kemudian strategi Umar. Paling jago kalau kemudian masalah rakyatnya, urusan sosialnya Utsman. Paling jago kalau masalah urusan peperangan Ali. Allah bagi itu, Pak. Umar ini gak jago bicara, Bapak Ibu sekalian. Sama seperti Musa. Musa tuh gak jago bicara, Pak. Makanya ada Harun yang Allah utus saudaranya. Iya. Makanya Musa minta dalam surah Thaha, waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Ya Allah, berikan aku teman menghadapi Fir'aun. Gak usah jauh-jauh, Harun saudaraku. Kenapa? Karena kemudian dia diberikan oleh Allah lisan yang fasih. Makanya doanya Nabi Musa yang terkenal itu minta agar omongannya lancar. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, ya Allah mudahkan urusanku. Wahlul uqadatan min lisani, ya Allah lepas ini kasihan ikatan-ikatan di lisan saya, ya Allah. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti ucapanku. Kalau lisan, Pak, menyerah Musa. Tapi uniknya, kalau tenaga, Pak, jangkit tanya Musa. Karena tidak sengaja saja tangannya melayang, meninggal. Makanya ada dalam Al-Quran dikatakan, fawaqadhahu faqadha alaih.
Lepas satu kali karena ini orang zalim. Datang ke Musa. Musa tahu dia yang zalim, dipukul tidak sengaja. Apa ya? Responnya itu apa ya istilahnya ya? Kenapa itu? Apa itu istilahnya kalau orang datang dikagetin terus dia refleks meninggal. Fawaqadahu faqada alaih. Kisah kemudian ketika dia mau menikahi anaknya Syuaib, lari ke Madian. Sampai di Madian lihat orang berkumpul, semua laki-laki besar ambil air di sebuah sumur, Bapak Ibu sekalian. Melihat dua perempuan, imra'atani tadzudan, ada dua ember, di depannya dua perempuan. Tidak bisa goyang ini perempuan. Musa melihat kejadian ini, katakan, ngapain ada perempuan di tengah perempuan laki-laki, kerumunan laki-laki. Dia datang lalu dia mengatakan, sambil menundukkan pandangannya mengatakan, ada apa dengan kalian? Kami tidak akan pulang ya, sampai ember ini penuh. Karena kami memiliki ayah yang sudah sangat tua. Dan kami memiliki hewan-hewan ternak. Musa ambil dua ember, Pak. Ya, jangan kira ember kecil begini, Pak. Ember besar ini kasihan. Untuk minumnya dikatakan oleh para ulama dalam sebuah sirah, dikatakan minumnya lebih dari 40 ekor kambing. Jadi jangan bayangkan itu ada Pak pegangnya, tidak ku tahu bagaimana. Saya juga tidak bisa gambarkan. Bisa aja itu ember diangkat begini, dituang begini, diangkat dua-duanya begini. Bayangkan kalau ada kayak baskom segini tingginya mungkin ya. Bayangkan 40 ekor kambing kan tidak mungkin ember kecil, Pak. Jangan menghayal bilang ini ember kecil. Musa datang, cuman Al-Quran tidak menyebutkan. Beberapa para sahabat dalam tabi'in juga menuliskan dalam kitab sirah, menuliskan seperti itu. Untuk makan minumnya 40 ekor onta. 40 ekor kambing. Datang Musa, paling terlambat datang, paling pertama keluar. Musa, Pak. Baru tidak ada ngomong-ngomongnya. Datang taruh. Ya. Bukan seperti di film-film, tabek kartu nama, minta nomor. Dia taruh itu air lalu kemudian dia pergi. Nanti kemudian Syuaib yang suruh kemudian salah seorang di antara putrinya untuk panggil dia menghadap Syuaib. Lalu dinikahkan oleh salah seorang di antaranya. Lalu Musa dipekerjakan 8-10 tahun. Itulah mahar pernikahannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka kepemimpinan Musa dengan kurang fasihnya lisannya dibantu oleh kepemimpinan Harun. Ketika dia tinggalkan kaumnya, yang menjaga kaumnya Harun. Karena Harun ini gaya kepemimpinannya lembut, Bapak Ibu sekalian, tidak tegas, maka banyak kaumnya yang kembali. Ya, termasuk nanti kita baca dalam Al-Quran Hawari. Ya, ada orang-orang yang kemudian Samiri. Ya, ini Samiri ini orang yang kembali lagi, bahkan dia mendewakan sapi, Pak. Ya, mendewakan hewan-hewan. Dia mengaku bahwa ya itu yang bisa memberikan keberkahan. Marah Musa, Bapak Ibu sekalian. Ya ibna wahai saudaraku, jangan kamu ambil jenggot. Kalau orang dulu kan, orang sekarang bajunya dipegang begini, Pak. Musa pulang, lihat banyak yang kembali kepada kekafiran, dikasih begini. Ini ya la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si, bahasa Qur'annya. Dipegang jenggotnya Harun lalu dikatakan, "Kenapa?" Musa bertanya pada Harun, Pak, kenapa? Kamu kenapa kan? Harun gaya kepemimpinannya nggak bisa disamakan dengan Musa, Pak. Sebagaimana Ibrahim tidak bisa menyandingkan, tidak bisa menyamakan antara Ishak dan Ismail. Ya, masing-masing dengan gaya kepemimpinannya. Tapi Masya Allah, ya, keduanya diberikan bimbingan oleh Ibrahim. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada satu doa dalam Al-Quran yang sering luput, Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang yang mendapatkan amanah. Doa ini ada dalam surah Al-Furqan. Selain dia menjadi bukti bahwa setiap kita akan dapat amanah, dia juga adalah doa untuk memiliki istri, atau kalau yang berdoa seorang wanita memiliki suami dan keturunan yang soleh dan soleha. Mungkin bisa dibantu Bapak Ibu sekalian, terakhir sebelum saya menutup, kita buka sama-sama supaya bisa dicek. Ketik di Google atau yang punya Quran, tulis langsung Al-Furqan ayat 74. Surah Al-Furqan ayat 74. Saya berani jamin dan saya berani mengatakan bahwa rugi yang tidak pernah pakai doa ini dalam hidupnya. Karena doa ini memperbaiki rumah tangga dan menjadikan Anda dan seluruh keluarga bisa menjadi pemimpin yang insya Allah apapun yang Anda pimpin itu dimudahkan oleh Allah. Al-Furqan ayat 74.
Ini doa apa? Dahsyat sekali. Yang ajar langsung ini doa Allah. Yang diajar langsung Rasulullah. Dan dikategorikan orang-orang yang pakai doa ini ibadur rahman. Makanya ini cerita tentang ibadur rahman. Sudah ketemu Bapak Ibu sekalian? Kita tutup dengan doa ini ya. Semuanya harus hafal Pak. Iya, minimal saya kasih hafal dulu di tempat ini. Apa doanya? Coba. Iya. Mana Pak Kurni? Kita baca artinya ya. Sini Ki. Sumbang suara. Puasa Ki. Selesai Syawal? Terakhir. Oh, Masya Allah. Nah, kalah Kak. Saya baru 4. Sini Ki Pak Kurni. Ya. Ada kita tahu artinya? Oh, nah hafal mitawah ya. Pak Kurni midul paling. Bagaimana doa Pak Kurni? Ya. Iya, ya. Jangan bilang kau dasar. Al-Furqan 74. Masya Allah. Ini kalau menantunya mahasiswa Madinah. Iya. Iya. Menantunya yang mahasiswa Madinah. Ini bagian daripada waja'alna lil muttaqina imam. Percaya atau tidak Bapak Ibu sekalian? Pak Kurni ini saya kenal sekali menantunya. Karena kalau saya umroh, dia selalu bantu saya. Iya. Ini bagian dari doa. Iya. Pak Kurni mungkin tidak bisa kuliah di Madinah Pak. Tidak bisa memang Pak Kurni. Lewat mi umur. Putih mi jenggot. Tapi untuk memperbaiki keturunannya, Allah utus mahasiswa Madinah menjadi menantunya. Sekarang ada cucunya. Dan mahasiswa Madinah ini penghafal Quran Pak. Anda bisa bayangkan itu. Jadi dia mendapatkan amal jariah dari doa ini. Anda tidak pernah tahu Pak, namanya keturunan itu tidak harus ketemu Pak. Tapi yakinlah semua amal solehmu akan dilanjutkan oleh keturunanmu. Kalau tidak anakmu, cucumu. Kalau tidak cucumu, cicitmu. Bayangkan Yusuf itu cucu dari siapa? Cucu dari Nabi, anak Nabi, Yusuf. Dia tidak pernah nyangka Yusuf itu lahir punya bapak Nabi, kakeknya Nabi, bapaknya kakeknya Nabi. Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Ya, Yakub. Siapa bapaknya Nabi Yakub? Ishak. Siapa nama bapaknya Nabi Ishak? Ibrahim. Maka Yusuf menjadi satu-satunya manusia di dunia yang langsung dia saksikan bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, bapaknya, kakeknya Nabi. Rasulullah tidak begitu juga. Karena Rasulullah bapaknya bukan Nabi. Ishak bapaknya Nabi, tapi bapaknya Nabi Ibrahim Azar. Azar ini tidak menyembah Allah malah dalam Al-Quran diceritakan. Yang sangat beruntung itu Yusuf. Tapi lihat Tommy ujiannya Pak. Karena mulia sekali nasabnya, lihat juga ujiannya. Kata para ahli tafsir, kisah yang tidak akan kamu temukan dalam Al-Quran panjangnya melebihi surah Yusuf tidak ada. Kisah terbaik dalam Quran Yusuf. Makanya ayatnya nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Wahai Muhammad, kami ceritakan kepadamu kisah terbaik sepanjang masa. Kisah Nabi siapa? Yusuf. Apa isi kisahnya? Semua ujian. Ujian yang berlaku untuk semua orang. Karena pasti ada di antara kalian yang digoda oleh wanita. Sampai kiamat tidak mungkin tidak ada godaan wanita. Karena pasti ada di antara kita yang bermasalah antara saudara dengan saudaranya. Dan pasti ada di antara kita yang Masya Allah mau memaafkan saudaranya seperti Yusuf. Dan pasti ada di antara kita yang akan kemudian dipimpin oleh seorang raja. Dan pasti ada di antara kita yang kemudian akan menyaksikan ada ulama di penjara. Nabi Yusuf di penjara Pak. Difitnah. Dan pasti akan ada di antara kita melihat orang yang curang dalam menimbang. Ada. Pasti ada di antara kita yang mencari dunia. Ada. Ada yang mencari akhirat tapi dunia diikutkan. Bayangkan Allah mengikutkan dunianya Yusuf karena dia mencari akhirat. Lalu dia mengatakan penjara lebih baik bagiku daripada aku di luar dan aku kemudian difitnah oleh orang-orang tentang dunia ini. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Hanya lewat mimpi. Anda tahu bagaimana dia jadi Perdana Menteri? Mimpi. Apa terbayang? Tidak terbayang Bapak Ibu sekalian. Maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, doa yang tadi dibaca Pak Kurni. Walladzina yaqulun, kita lihat itu di handphone tak? Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah karuniakan kepadaku pasangan. Coba kita lihat Pak. Ternyata Pak,
Sehebat-hebatnya orang kalau mau jadi pemimpin, tidak ada gunanya kalau dia tidak mampu sakinahkan, mawadahkan, warahmakan keluarganya. Maka kunci kepemimpinan hakiki rumah tangga, Pak. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, karuniakan kepadaku pasanganku. Kalau yang berdoa laki-laki, minta istrinya yang salehah. Kalau yang berdoa perempuan, minta suaminya yang saleh. Hablana min azwajina. Lihat apa selanjutnya? Wa dzurriyyatina. Pak, kalimatnya dzurriyah. Perhatikan ya ke depan. Coba lihat ke depan, Pak. Allah itu mengatakan dalam ayat ini dzurriyah. Dzurriyah itu begini, Pak. Satu. Sampai kiamat itu dzurriyah. Inilah yang dinamakan nasab. Dzurriyah itu artinya keturunan. Dalam ayat ini Allah tidak menyebut anak. Karena kalau anak dalam Al-Quran namanya al-banun. Al-malu wal-banun. Al-kahfi. Harta dan anak. Anak ini. Al-banun, anak. Allah katakan dzurriyah. Kenapa dzurriyah? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau tidak sekarang kamu dapatkan lewat doamu, nanti diberikan entah keturunan setelahnya, atau setelahnya, atau setelahnya. Anda tidak pernah menyangka Bapak Ibu sekalian, cucumu, cicitmu, yang mana yang menarikmu ke surga lewat Qur'annya. Cucumu, cicitmu yang mana yang menjadi ulama, yang menjadi orang saleh, yang malamnya tahajud, siangnya berpuasa, yang lisannya jujur, yang akhlaknya mulia, yang sholatnya terjaga, yang pandangan tidak ditahu yang mana. Maka doa kita dengan doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kita minta apa? Qurrata a'yun, yang menyejukkan hati. Tapi lihat ujungnya, Pak. Ini orang banyak yang berhenti di sini, lupa melanjutkan ujungnya. Ini yang kita bahas dalam tema kali ini, yaitu kepemimpinan. Minta apa, Pak? Waj'alna lil muttaqina imama. Imam. Tahu imam? Pemimpin, Pak. Makanya pemimpin suatu dinamakan imam. Karena pemimpin, Bapak Ibu sekalian, itu dalam bahasa Arab namanya imamun. Dialah yang memimpin kita. Tidak boleh, haram kita ruku kalau imam belum ruku, Pak. Ya, bahkan termasuk yang terlaknat. Makanya ini doa jangan putus, Pak. Banyak orang hanya mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dia lupa baca di ujung. Karena ujung ini yang menentukan, Pak. Pilih mana? Anak mungkin sedikit, tapi semua soleh. Daripada anak yang banyak tidak soleh. Tentu kita minta anak yang banyak dan soleh. Tapi dari kisah para nabi, Bapak Ibu sekalian, tidak semua beruntung. Yakub itu punya banyak anak, Pak, yang soleh 2. Yusuf dan Benyamin. Coba, 10 kakaknya, bayangkan bersekongkol, membuang Yusuf ke sumur, menipu ayahnya dengan kaos yang penuh darah dari serigala yang palsu, lalu kemudian mengatakan Yusuf dimakan serigala. Coba, 10, Pak. 12 anaknya, 2 yang soleh. Nuh, anaknya tidak soleh. Lut, anaknya tidak soleh. Coba bayangkan. Ibrahim giliran dia dikasih anak cuma 2 juga, Pak. Ismail dari Hajar, Ishak dari Sarah. Bayangkan, cuma 2 anaknya. Zakaria yang juga termasuk keluarga Imran, sepupunya Maryam, omnya Maryam. Iya, boleh dikatakan dia kakeknya Nabi Isa dari jalur yang lain. Ini Anda tahu, juga cuma 1 anaknya, Yahya. Iya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Anak Rasulullah. Iya. Semuanya meninggal, Bapak Ibu sekalian. Yang agak lama hidupnya cuma 1, Fatimah. Bayangkan ini. Ini Rasulullah SAW. Nah, makanya kita minta dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Iya. Dengan doa ini, waj'alna lil muttaqina imam. Ada 3 hal. Waj'alna lil muttaqina imam. Semoga kalau kita diamanai kepemimpinan, ya Allah jadikan kami pemimpin yang saleh. Ini waj'alna lil muttaqina imam. Yang kedua, jadikan keturunan kami pemimpin bagi orang yang saleh. Yang ketiga, orang-orang yang kami menjadi bawahannya, kami menjadi pengikutnya, kami menjadi rakyatnya, jadikan pemimpin kami soleh. Maka orang yang membaca doa ini secara tidak langsung mendoakan dirinya, mendoakan keturunannya jadi pemimpin, atau yang ketiga mendoakan pemimpinnya. Nah, kalau kita di kala grup ya kita doakan Haji Kala dengan membaca waj'alna lil muttaqina imama. Kita sudah mengirimkan doa untuk Haji Kala. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa dengan Allah menakdirkan kita kerja di Kala Group ini, kita menganggap beliaulah pemimpin kita. Karena beliau sudah wafat, maka sekarang anaknya Pak Yusuf Kala.
Ya. Maka secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang di kala ini, kalau membaca doa ini, insya Allah, sebagaimana pernyataan para ulama, kalau Anda baca doa ini, Anda secara tidak langsung sudah mendoakan pemimpin Anda. Ingat doa ini 3. Kita ketika jadi pemimpin, dimudahkan jadi pemimpin, atau ketika anak-anak kita jadi pemimpin, dimudahkan jadi pemimpin, atau kita sedang menjadi bawahan yang dipimpin, kita doakan pemimpin kita. Dengan kalimat apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Saya titip Bapak Ibu sekalian, mungkin ini Tom yang bisa saya berikan kepada ya rahimahullah Pak Haji Kalla ya, yang telah mewariskan ini. Ya, saya Masya Allah dengar ceramah Pak Quraisy Shihab di Masjid Raya, menangis Pak. Banyak sekali sejarah yang luar biasa. Iya. Beliau dibantu Pak. Iya. Banyak oleh Pak Haji Kalla. Iya. Bahkan luar biasa itu sampai ya perjalanan kisah hidupnya ya luar biasa, mengumpulkan harta untuk naik haji. Masya Allah. Ini orang menghajikan bawahannya, menghajikan anggotanya. Masya Allah. Ya, inilah barakah. Mungkin dia tidak lihat mini Wisma Kalla. Iya. Pak Haji Kalla mungkin tidak pernah melihat ini Wisma Kalla yang berapa lantai ini. Ya. Mungkin dia tidak melihat mini, tapi yakin, saya yakin-yakinnya dia mendapatkan jariahnya. Inilah doa Bapak Ibu sekalian. Makanya tidak rugi orang yang baca doa ini. Doa di surah Al-Furqan ayat 74. Karena secara tidak langsung Anda mendoakan diri, keturunan, dan pemimpin Anda. Maka sangat zalim kayaknya kalau ada yang sudah kerja di Kalla ini. Pak Kurni berapa tahun Meki? 38 tahun. 2 tahun lagi 30. Masya Allah. Ya, harus didoakan Pak Kalla. Kalau tidak bisa disebut namanya, minimal baca dengan doa ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini amal jariyah. Ini zalim rasanya kalau kita melanjutkan usahanya, kerja di perusahaannya, tapi kita tidak pernah doakan Pak JK. Ya, doakan keturunannya, ini zalim Pak. Ya. Makanya saya hadirkan ini tema, mudah-mudahan ya sampai di teman-teman semua nasihat ini ya untuk kita doakan. Inilah intinya Bapak Ibu sekalian tema saya tadi tentang kepemimpinan. Ujungnya doa ini, hafal Ki, pakai Ki. Karena secara tidak langsung kalau Anda baca surah Al-Furqan ayat 74, Anda doakan istrimu, Anda doakan anakmu, mungkin kalau ibu-ibu doakan suaminya, doakan anaknya, dan doakan dirinya jadi pemimpin, atau anaknya jadi pemimpin, atau dia doakan pemimpinnya dengan mengatakan waja'alna lil muttaqina. Lihat ya ayatnya, dan jadikan kami pemimpin bagi orang bertakwa, bukan bagi orang beriman. Anda tahu kenapa? Karena kalau orang beriman banyak sekali Pak. Jadi ini yang kita minta, pemimpin bagi orang bertakwa. Jadikan pemimpin bagi orang bertakwa. Ini yang sudah difilter oleh Allah. Jadi doa ini dahsyat sekali. Orang-orang bertakwa betul yang didoakan Bapak Ibu sekalian. Dan yang baca doa ini juga orang yang bertakwa. Makanya saya harap kita baca doa ini insya Allah. Mudah-mudahan menjadi berkah buat Kalla Group dan seluruh pegawai-pegawai yang ada di dalamnya, yang bekerja, staf-staf, para direksi juga. Baca doa ini, semoga dikuatkan, minta khususnya para direksi ini, para bos-bos, para pejabat, kitalah yang semestinya harus banyak mengulang doa ini. Karena kalianlah yang memimpin banyak orang bertakwa. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, satu orang bertakwa di antara kita, tapi itu yang diterima doanya, itu yang kasih berkah di perusahaan. Kita tidak tahu siapa, bisa jadi security, bisa jadi tukang cuci piring, bisa jadi itulah yang kasih berkah hartanya Pak Haji Kalla. Ya, kita tidak tahu yang mana. Makanya saling berdoa dan mendoakan. Doa, minta doa dan mendoakan. Semoga materi tentang kepemimpinan ini bisa bermanfaat. Ya, kunci dari kepemimpinan itu minta taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya, baik. Saya yang pimpin doa. Baik, insya Allah. Kita tutup dengan doa ya, insya Allah. Karena memang kepemimpinan itu butuh doa Pak. Tidak ada orang yang memimpin kecuali minta didoakan. Bahkan Umar pernah minta doa sama anak muda. Siapa? Uwais Al-Qarni. Dia minta doa sama anak soleh ini. Yang dia tahu bahwa Rasulullah ngasih tahukan bahwa kalau ada anak muda dari Yaman, minta doanya. Karena doanya membuka pintu langit. Ternyata apa amalannya Uwais? Amalannya Uwais adalah dia sangat berbakti sama siapa? Ibunya. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini insyaallah bermanfaat dan diridhai oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik likalla group ya Allah. Allahumma barik li hadhihi al majmu'ah. Allahumma barik li hadhihi al majmu'ah ya Allah. Allahumma barik li hadhihi syarikah. Allahumma barik lahum ya Allah wa waffiqhum fil khair warda anhum ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma ya Allah ighfir li haji kalla wa haji atirah ya Allah wa barik li dhurriyyatihima ya Allah. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Allahumma ya Allah akrim nuzulahuma wa wassi' qabrahuma waj'al qabrahuma rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufarin nar. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma waffiq li Bapak Yusuf Kalla ya Allah. Allahumma waffiqhu ya Allah wa dhurriyyatahu ya Allah. Allahumma waffiq Pak Yusuf Kalla ya Allah. Allahumma waffiqhu lima tuhibbu wa tarda. Tawil a'marahu, hassin akhlaqahu, ahsin dhurriyyatahu, waj'alhu min ahli al-Qur'an, waj'alhu mimman tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana 'ala dinik, thabbit qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala kama jama'tana fi hadzal makan ijma'na fi jannatikal firdaus fi firdausikal a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Kebenaran dari Allah, salah dari saya minta maaf dan saya memohon ampun pada Allah. Hafalkan ki, kalau mau gampangnya buka ki Al-Qur'an, buka terjemahannya, baca ki sendiri ya. Al-Furqan ayat 74. Rugi Pak yang tidak ikut kajian, tapi lebih rugi lagi yang kajian dan tidak mengamalkan. Oke? Rugi yang tidak ikut kajian, tapi lebih rugi kita tahu ini doa baru kita tidak amalkan. Apa bedanya dengan yang tidak ikut kajian? Maka doakan ki ini terus, kalau bisa setiap doa tak ada. Rabbana hablana min azwajina, terus wa dhurriyyatina qurrata a'yun, terus waj'alna lil muttaqina imama. Akhiru da'wana alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.